Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal dengan kecerdasan, keteguhan iman, dan kedermawanannya. Beliau merupakan seorang pengusaha yang sangat kaya raya di zamannya. Saking kayanya Abdurrahman ini, jumlah hartanya aja sampai nggak terhitung. Bahkan dalam riwayat disampaikan, kalau rombongan dagang Abdurrahman bin Auf sedang melewati suatu daerah, jalan di daerah tersebut bisa-bisa tertutup oleh rombongan dagangnya. Namun, yang membuat nama Abdurrahman bin Auf itu abadi bukanlah karena kekayaannya, melainkan karena beliau sering menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau biasanya orang kaya itu dinilai dari berapa banyak penghasilan atau aset yang dia punya, kekayaan Abdurrahman bin Auf justru dinilai dari berapa besar harta yang telah beliau sedekahkan di jalan Allah. Di video kali ini, kita akan mengisahkan perjalanan luar biasa dari Abdurrahman bin Auf, mulai dari awal keislamannya hingga beliau wafat. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, karena di kisah ini banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Oke? Yuk langsung aja kita mulai kisahnya. Sepuluh tahun setelah tahun gajah, lahirlah seorang anak laki-laki dari suku Quraisy. Anak ini tumbuh di tengah keluarga yang cukup terhormat. Ibunya bernama Ashifa binti Auf dan ayahnya bernama Auf bin Abdu Auf. Sebelum memeluk Islam, nama asli anak ini adalah Abdul Amr bin Auf, nama yang cukup umum di zamannya. Tapi setelah dia mengenal Islam dan memutuskan untuk menjadi Muslim, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf, yang artinya seorang hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dari segi penampilan, Abdurrahman bin Auf juga punya ciri fisik yang cukup keren dan berwibawa. Beliau punya postur tubuh yang tinggi, bahunya lebar, dan dadanya bidang. Kulitnya putih bersih, wajahnya tampan, rambutnya lebat, bulu matanya tebal, dan hidungnya mancung. Kalau hidup di zaman sekarang, pasti beliau udah jadi pria yang paling diidamkan oleh wanita di seluruh dunia. Terus opa-opa Korea gimana? Ya, lewatlah, pakai ditanya. Sejak kecil, Abdurrahman bin Auf udah dididik dengan sifat-sifat mulia oleh ayahnya. Berkat didikan inilah, Abdurrahman pun tumbuh menjadi pemuda yang sangat sopan santun, berakhlak mulia, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Abdurrahman juga tumbuh sebagai anak yang memiliki sifat toleransi yang tinggi. Beliau mampu menjaga dirinya dari hal-hal buruk yang dilakukan oleh sukunya. Meski hidup di tengah lingkungan Quraisy yang masih kental dengan budaya jahiliyahnya, Abdurrahman justru nggak pernah ikut-ikutan. Beliau nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah mabuk-mabukan, apalagi berzina. Itu bukan Abdurrahman banget. Abdurrahman ini wataknya mirip banget dengan Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Mereka udah duluan meninggalkan perbuatan jahiliyah itu bahkan sebelum Islam datang. Keren banget kan? Abdurrahman bin Auf bukanlah tipikal pemuda yang suka rebahan. Beliau adalah sosok pemuda yang gigih dalam mencapai tujuannya. Sejak muda, Abdurrahman udah disibukkan dengan kegiatan perdagangannya. Beliau selalu membawa barang dagangannya ke berbagai negeri untuk memperluas usahanya. Berkat kerja kerasnya inilah, Abdurrahman pun menjadi salah satu pedagang terkaya yang ada di Mekkah. Namun meskipun beliau udah menjadi salah seorang saudagar kaya dan hidup dengan harta yang bergelimang, Abdurrahman tetaplah Abdurrahman. Beliau nggak pernah sombong, beliau tetap sopan kepada siapapun dan selalu menunjukkan akhlaknya yang mulia. Jujur, cerdas, dermawan, bijak. Itulah ciri khasnya.
Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar menjadi seorang Muslim, beliau pun mulai mendakwahkan ajaran Islam kepada orang-orang terdekatnya. Salah satu sahabat terdekat Abu Bakar yang paling dia percayai adalah Abdurrahman bin Auf. Mereka udah kenal lama, hubungan mereka juga akrab banget. Makanya Abu Bakar pun langsung mendatangi Abdurrahman, lalu mengajaknya untuk memeluk Islam. Abdurrahman yang mendengar tawaran dari Abu Bakar, nggak langsung nerima ajakan itu begitu aja. Beliau nanya dulu kepada Abu Bakar, beliau ingin tahu lebih dalam tentang agama yang disampaikan oleh Abu Bakar. Maka beberapa pertanyaan pun beliau lontarkan kepada Abu Bakar untuk meyakinkan dirinya sendiri. Setelah mendengar jawaban Abu Bakar, Abdurrahman pun langsung merasa yakin. Gak butuh waktu lama, beliau pun langsung mengajak Abu Bakar untuk pergi ke tempat Nabi Muhammad. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, Abdurrahman bin Auf langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk keimanannya kepada Allah dan Rasulullah. Dan mulai hari itu, Abdurrahman bin Auf pun resmi memeluk Islam. Setelah menjadi seorang Muslim, gangguan demi gangguan mulai menghampiri beliau. Abdurrahman bin Auf yang dulunya begitu disanjung dan dihormati oleh orang-orang Quraisy, kini seolah menjadi manusia yang paling hina di mata mereka. Beliau dicaci, dimaki, bahkan beliau juga sempat merasakan pahitnya disiksa oleh kaumnya sendiri. Akibat dari gangguan inilah Abdurrahman bin Auf pun diizinkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Setelah kembali dari Habasyah, Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat lainnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Nah, saat Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, seluruh harta kekayaan beliau yang ada di Mekah beliau tinggalkan. Dan semua harta yang beliau tinggalkan itu diambil, dirampas, dan direbut oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Akhirnya, Abdurrahman bin Auf pun pergi ke Madinah hanya membawa sehelai baju yang ada di tubuhnya. Bayangin sahabat seiman, sebelum mengenal Islam, beliau adalah salah satu saudagar kaya yang ada di Mekah. Namun setelah mengenal Islam dan memutuskan untuk memeluknya, harta yang beliau miliki hilang dalam seketika. Namun semua itu tidak membuat Abdurrahman bin Auf goyah. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengembalikan seluruh harta yang beliau miliki. Dan ternyata apa yang diyakini oleh Abdurrahman bin Auf pun langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat beliau sudah berada di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad ini adalah seorang saudagar kaya yang berasal dari kaum Ansar. Setelah Rasulullah mempersaudarakan Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad pun langsung menunjukkan loyalitasnya kepada saudara barunya itu. Sa'ad bin Rabi' berkata, "Wahai saudaraku, aku adalah orang Madinah yang memiliki banyak harta. Karena itu, ambillah untukmu separuh dari hartaku ini. Aku juga memiliki 2 orang istri, maka perhatikanlah mana yang menarik bagimu, supaya aku ceraikan dan kamu menikahinya." Lihatlah sahabat seiman, betapa luar biasanya Sa'ad bin Rabi'. Beliau rela menyerahkan setengah hartanya, bahkan sampai rela menceraikan salah satu istrinya, asalkan Abdurrahman bin Auf bisa kembali hidup sejahtera. Tapi yang lebih kerennya lagi adalah jawabannya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman berkata, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberkahi seluruh hartamu, keluargamu, dan juga rumahmu. Sebaiknya tunjukkan saja kepadaku di mana jalan menuju pasar." Jawaban ini benar-benar menunjukkan betapa elegannya seorang Abdurrahman bin Auf. Padahal waktu itu beliau udah nggak punya apa-apa,
Tapi sekali lagi, Abdurrahman tetaplah Abdurrahman. Beliau lebih memilih untuk memulai usahanya dari nol daripada menerima tawaran dari Sa'ad bin Rabi. Dan dari sinilah kisah Abdurrahman bin Auf sebagai pedagang tersukses di Madinah dimulai. Setelah mendengar permintaan Abdurrahman bin Auf, mereka pun langsung gerak berjalan menuju pasar Madinah. Begitu sampai di pasar, Abdurrahman melihat ada pedagang yang lagi jualan cangkul. Maka beliau pun langsung mendatangi pedagang itu, lalu berkata, "Wahai Abu Fulan, boleh nggak aku beli beberapa cangkulmu, tapi bayarnya besok setelah cangkul ini terjual?" Mendengar perkataan Abdurrahman, pedagang itu pun menjawab, "Oh, boleh saudaraku, silakan." Setelah diizinkan oleh si pedagang, Abdurrahman langsung mengambil cangkul-cangkul itu, lalu beliau bawa keliling pasar dan mulai menjualnya. Nah, sambil keliling pasar, Abdurrahman terus melihat lapak yang bisa beliau sewa, agar bisa beliau jadikan tempat untuk menjual barang dagangannya. Begitu ketemu satu lapak yang strategis, Abdurrahman langsung menjumpai pemiliknya, lalu bertanya tentang harga sewa lapak tersebut. Ternyata harga sewa tempat di pasar Madinah itu mahal banget. Dari sinilah Abdurrahman tahu kenapa sebagian pedagang yang ada di Madinah nggak punya tempat jualan. Mereka sering berpindah-pindah tempat karena nggak sanggup membayar harga sewa yang sangat mahal. Maka Abdurrahman pun mengurungkan niatnya dan nggak jadi menyewa lapak tersebut. Beliau terus mengelilingi pasar Madinah sambil mencari tempat yang layak. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat ada tanah kosong yang terbengkalai di samping pasar tersebut. Abdurrahman pun langsung mengambil inisiatif. Beliau kembali mendatangi Sa'ad bin Rabi', saudara Ansarnya itu, lalu berkata, "Wahai saudaraku, di samping pasar itu kan ada tanah kosong yang kayaknya udah nggak kepakai. Gimana kalau tanah itu aku beli aja? Nanti di tanah itu aku akan bangun kafling-kafling kecil untuk aku jadikan pasar baru di Madinah. Tapi bedanya, pedagang-pedagang muslim yang jualan di situ nggak perlu bayar sewa kayak di pasar utama. Cukup bagi hasil aja, seikhlas mereka. Kalau untung, ya alhamdulillah, berarti mereka harus bayar kepadaku. Kalau nggak untung, ya nggak apa-apa, mereka nggak usah bayar. Nah, dari sistem bagi hasil inilah nanti aku gunakan untuk membayar uangmu yang telah engkau keluarkan untuk membeli tanah ini." Mendengar apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, Sa'ad pun berkata, "Itu ide yang bagus, wahai saudaraku. Kamu nggak usah mikir soal bayar tanah itu. Ambil aja tanah itu untukmu, anggaplah ini hadiah dariku." Maka Sa'ad pun langsung membelikan tanah itu untuk Abdurrahman bin Auf. Setelah urusan tanah beres, Abdurrahman bin Auf pun mulai membangun kafling-kafling kecil untuk dijadikan pasar baru. Dan gak butuh waktu lama, kabar tentang pasar baru ini pun langsung tersebar di kota Madinah. Para pedagang yang selama ini gak sanggup sewa lapak di pasar utama, langsung pindah ke pasar baru milik Abdurrahman bin Auf. Dan orang-orang yang tadinya nggak punya modal besar untuk jualan, sekarang jadi punya kesempatan untuk memulai usahanya. Lambat laun, para pedagang di sana pun semakin hari semakin sukses. Dagangan mereka laku keras, keuntungan mereka pun terus bertambah. Nah, karena pedagang yang jualan di tempat Abdurrahman bin Auf semakin sukses, tentu beliau juga pasti merasakan hasilnya. Omset dagangan Abdurrahman pun semakin hari semakin meningkat. Dan mulai hari itu, Abdurrahman bin Auf kembali dikenal sebagai pedagang tersukses yang ada di Madinah. Yang jadi pertanyaannya sekarang, strategi dagang macam apa sih yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf sampai bisa membuatnya kembali bangkit
dan kembali menjadi salah satu pedagang terkaya di Madinah. Penasaran? Yuk, langsung aja kita bahas 6 strategi dagang ala Abdurrahman bin Auf. Jadi ada 6 strategi yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf selama beliau menjalankan bisnisnya. Yang pertama, beliau nggak pernah mengambil keuntungan yang besar. Abdurrahman bin Auf lebih memilih untuk mengambil keuntungan yang kecil, asalkan barang dagangannya bisa terjual lebih banyak. Kalau istilah sekarang tuh bilangnya, biar cuannya tipis-tipis. Yang penting, barangnya laris manis. Strategi Abdurrahman bin Auf yang kedua adalah, beliau menjual barangnya secara tunai, bukan secara kredit. Bagi Abdurrahman, menjual barang secara kredit sama aja dengan mendekatkan dirinya kepada riba. Selain itu, dengan menjual barang secara tunai, perputaran uang pun menjadi lebih cepat. Strategi beliau yang ketiga adalah jujur dalam berbisnis. Ketika Abdurrahman bin Auf kembali membangun bisnisnya di Madinah, modal yang beliau andalkan bukanlah uang yang besar, melainkan sebuah kejujuran. Kejujuran inilah yang bisa membangun kepercayaan dari pemilik cangkul yang beliau jual. Strategi Abdurrahman bin Auf yang keempat adalah selalu berorientasi pada pasar. Abdurrahman bin Auf kalau mau ngambil keputusan di dalam bisnisnya, beliau nggak asal mutusin. Beliau selalu memikirkan apa yang lagi dibutuhin banyak orang, apa yang mereka pengen, apa yang bikin mereka nyaman. Dan prinsip itu selalu beliau pegang dalam menjalankan bisnisnya. Contoh yang paling jelas adalah waktu beliau melihat kondisi pasar di Madinah. Waktu itu, pasar Madinah tuh kondisinya kumuh banget, sempit, dan harga sewa tempatnya pun mahal banget. Kondisi seperti ini bisa membuat para pedagang merasa nggak nyaman, dan akhirnya pembeli pun jadi males datang. Nah, Abdurrahman ngelihat peluangnya di situ. Beliau ngerti kalau situasinya kayak gini terus, ini nggak akan menguntungkan siapa-siapa. Maka tanpa banyak basa-basi, Abdurrahman langsung mutusin buat membangun pasar baru yang lebih layak. Pasar yang lebih bersih, lebih luas, dan tentunya lebih adil untuk para pedagang. Dan benar aja, pasar baru yang beliau bangun pun langsung sukses besar. Para pedagang berbondong-bondong pindah ke tempat beliau, dan akhirnya pedagang merasa senang, pembeli pun merasa nyaman. Lalu strategi Abdurrahman bin Auf yang kelima adalah berbisnis untuk mencari keberkahan, bukan cuma mencari keuntungan. Bagi Abdurrahman, berbisnis itu bukan soal seberapa besar cuan yang bisa beliau dapat, tapi lebih ke apakah Allah ridha dengan usaha yang beliau bangun? Apakah usaha beliau bisa bermanfaat buat orang lain? Karena beliau yakin kalau niatnya udah benar, Allah pasti kasih jalan. Dan rezeki itu pasti bakal datang dengan sendirinya. Menurut Abdurrahman, keuntungan di dalam berbisnis hanyalah efek samping, bukan tujuan utama. Strategi Abdurrahman bin Auf yang keenam adalah selalu menjual barang yang berkualitas. Abdurrahman selalu memastikan kalau barang yang beliau jual itu harus benar-benar bagus dan layak dipakai. Makanya Abdurrahman selalu totalitas saat melayani pelanggannya. Kalau barangnya bagus, beliau pasti bilang barang itu bagus. Tapi kalau barangnya kurang bagus, beliau pasti menyampaikan kekurangan dari barang tersebut. Akhirnya, konsumen pun percaya banget sama Abdurrahman bin Auf. Mereka yakin kalau beli barang di tempat Abdurrahman pasti nggak bakal kecewa. Barangnya jelas, kualitasnya jelas, dan harganya pun jelas. Nah, kepercayaan konsumen inilah yang bikin bisnis Abdurrahman bin Auf terus berkembang. Selain hebat dalam berbisnis, Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai orang kaya yang super dermawan. Saking dermawannya sampai-sampai ada yang bilang, seluruh penduduk Madinah itu seperti punya bagian dalam harta kekayaannya Abdurrahman bin Auf.
Maksudnya gimana? Jadi begini, harta beliau itu benar-benar beliau pakai untuk membantu orang lain. Sepertiga hartanya dipinjamkan kepada orang-orang Madinah yang membutuhkan. Sepertiganya lagi beliau pakai untuk membayar utang-utang mereka yang udah nggak sanggup membayar utangnya. Dan yang terakhir, sepertiga sisanya, beliau sedekahkan begitu saja, tanpa nunggu diminta dan tanpa mengharap balasan. Pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang berpidato, menyemangati para sahabat untuk berinfak di jalan Allah. Nah, saat itu juga Abdurrahman bin Auf langsung maju, lalu beliau menyumbangkan hartanya sebesar 2.000 dinar. Melihat ketulusan Abdurrahman, Rasulullah langsung mendoakan beliau. Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan. Dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Selain itu, Abdurrahman bin Auf juga pernah menyumbangkan hartanya sebesar 200 uqiyah emas saat persiapan perang Tabuk. 200 uqiyah emas, kalau dikonversikan ke rupiah sekarang, jumlahnya bisa mencapai 10 miliar lebih. Melihat sumbangan Abdurrahman yang sangat besar, Umar bin Khattab sampai berbisik kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sepertinya Abdurrahman telah berdosa kepada keluarganya. Nampaknya dia nggak menyisakan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Mendengar itu, Rasulullah pun langsung nanya kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" Dengan tenang, Abdurrahman menjawab, "Ya Rasulullah, justru yang saya tinggalkan lebih banyak daripada yang telah saya sumbangkan." Rasulullah kembali bertanya, "Berapa jumlah yang engkau tinggalkan untuk mereka?" Maka Abdurrahman pun menjawab, "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang sudah Allah janjikan." Dan yang membuat Abdurrahman bin Auf menjadi lebih rajin lagi dalam bersedekah setelah beliau mendengar sabda dari Rasulullah, "Wahai Abdurrahman, sesungguhnya engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang kaya, dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Maka berilah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Ia akan melepaskan kedua kakimu itu." Mendengar sabda Rasulullah itu, Abdurrahman pun berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku solusi agar aku tidak masuk surga dengan merangkak." Rasulullah SAW menjawab, "Perbanyaklah bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga." Setelah mendengar sabda Rasulullah, Abdurrahman bukan hanya lebih giat lagi dalam bersedekah, beliau bahkan bercita-cita ingin menjadi miskin. Beliau pengen miskin, bukan karena beliau udah capek jadi orang kaya, tapi karena beliau takut kalau kekayaan yang berlimpah itu justru jadi penghalang beliau untuk masuk surga. Maka mulai hari itu, setiap kali beliau melihat hartanya yang nggak habis-habis, Abdurrahman selalu menangis. Maka beliau pun terus berdoa kepada Allah agar Allah memiskinkannya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali Abdurrahman membagi-bagikan hartanya kepada orang lain, hartanya bukannya habis, malah semakin bertambah. Hingga pada suatu hari, Abdurrahman bin Auf pun melakukan suatu perbuatan di luar nalar manusia. Ketika para sahabat pulang dari perang Tabuk, mereka melihat kurma yang ada di kebunnya, semuanya telah busuk. Kebun-kebun itu ditinggal dalam waktu yang lama dan gak ada yang merawatnya. Karena kurma-kurma ini udah busuk, pasti harga jualnya pun turun drastis, ya kan? Nah, saat Abdurrahman mendengar berita itu, beliau pun langsung menjual seluruh hartanya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat. Dan yang lebih mencengangkan adalah
Abdurrahman bin Auf membeli kurma-kurma itu dengan harga standar kurma yang bagus, bukan dengan harga kurma yang busuk. Abdurrahman sengaja melakukan ini agar beliau jatuh miskin. Tapi kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma busuk milik para sahabat, datanglah seorang utusan Raja Yaman yang sedang mencari kurma busuk. Kebetulan di negeri mereka sedang terkena wabah penyakit menular yang hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Setelah bertanya kepada beberapa orang di Madinah, utusan ini pun akhirnya tahu kalau kurma busuk udah dibeli semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Maka utusan ini pun pergi ke tempat Abdurrahman. Begitu sampai di tempat Abdurrahman bin Auf, utusan ini pun langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, utusan ini pun langsung menyerahkan uang yang ada di tangannya. Lalu ia memborong semua kurma busuk milik Abdurrahman bin Auf. Ternyata uang yang diserahkan oleh utusan Raja Yaman itu 10 kali lipat lebih banyak dari uang yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf saat beliau membeli kurma busuk milik para sahabat. Nggak jadi miskin lagi Abdurrahman bin Auf, bahkan sekarang hartanya bertambah 10 kali lipat. Allah memang udah menakdirkan beliau menjadi seorang yang kaya raya karena keikhlasan hatinya saat bersedekah. Sedekah Abdurrahman bin Auf bukan yang udah kita bahas aja, masih banyak sedekah beliau yang lainnya yang belum kita bahas. Di antaranya, Abdurrahman bin Auf pernah menyerahkan semua hasil dagangannya yang diangkut oleh 700 ekor unta kepada penduduk Madinah. Dan yang lainnya adalah saat beliau membeli tanah dengan harga 40.000 dinar, lalu beliau berikan kepada para istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Nggak hanya itu, beliau juga menjaga para istri Rasulullah agar bisa hidup dengan sejahtera. Abdurrahman bin Auf juga menjaga keselamatan keluarga besar Rasulullah dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Sekarang kita masuk ke dalam kisah wafatnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah. Sebelum wafat, Abdurrahman bin Auf mewasiatkan 500.000 dinar untuk digunakan dalam perjuangan di jalan Allah. Beliau juga mewasiatkan setiap sahabat yang ikut perang Badar dan masih hidup, masing-masing mendapatkan 400 dinar. 500.000 dinar kalau dirupiahkan jumlahnya bisa mencapai 3 triliun lebih. Belum lagi ditambah dengan 400 dinar untuk masing-masing sahabat yang ikut perang Badar. Nggak bisa berkata-kata lagi sahabat seiman, merinding saya. Yuk, kita lanjut. Di detik-detik wafatnya, Abdurrahman bin Auf sempat bersedih. Dalam kesedihannya beliau berkata, "Sungguh aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan sahabat-sahabatku karena banyaknya harta yang aku miliki." Tapi nggak lama setelah itu beliau langsung tersenyum. Kedua telinganya seolah mendengar sesuatu yang sangat indah. Mungkin saat itu beliau sedang mendengarkan kebenaran dari sabda Rasulullah, di mana Rasulullah pernah berkata, Abdurrahman bin Auf di surga. Ya, beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.